Halo adik-adik semuanya, selamat sore. Jumpa lagi bersama dengan Tante Nova di dalam Sabtu Ceria Amazing Kids. Apa kabarmu saat sore hari ini? Pasti semua sehat dan semua diberkati oleh Tuhan. Yuk, yang semangat ya semuanya. Ayo, sama-sama dengan semangat katakan bersama-sama dengan Tante Nova ya. Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa ya. Yuk, sama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat, luar biasa. Nah, puji Tuhan ya. Adik-adik semuanya, pasti kita saat ini semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi kita akan dengarkan cerita firman Tuhan ya, seperti biasanya. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikuti Tante Nova berdoa, kita akan sama-sama berdoa. Yuk, mari lipat tanganmu, tutup mata, tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ikuti Tante Nova berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati cerita ini sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan ya, adik-adik harus tetap semangat ya. Saat ini kita sudah memasuki tahun yang baru ya. Dan di tahun ini pasti adik-adik juga sudah mulai bersekolah ya. Nah, walaupun hanya melalui sekolah online ya, semuanya belajar, semuanya masih dalam kondisi yang online, tetapi adik-adik harus tetap semangat. Kita sama-sama tetap berdoa kepada Tuhan, semoga pandemi ini bisa cepat-cepat berlalu sehingga kita kembali bisa bertemu di dalam Sabtu Ceria, di dalam sekolah minggu, dan adik-adik juga bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dengan guru-guru yang ada, dan belajar lagi di sekolah seperti biasa ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik harus tetap semangat ya. Gak boleh ada yang merasa malas untuk belajar ya, merasa tidak enak dengan keadaan seperti ini, tetapi semuanya harus sama-sama semangat ya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sekali lagi di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Judulnya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Sekali lagi Lukas 9 ayat 28 sampai 36 dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik semuanya dengarkan cerita ini ya, mulai dari awal sampai pada akhir dari cerita ini. Jangan kemana-mana, tetap perhatikan cerita ini karena di akhir dari pertemuan kita pada saat sore hari ini kita akan kembali diberikan kuis ya. Nah, adik-adik harus bisa menjawab kuisnya dari cerita yang akan kita dengarkan pada saat sore hari ini. Yuk duduk yang manis, kita akan dengarkan ceritanya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara dengan Yesus. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah,
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakan hal ini. Nah, puji Tuhan adik-adik semuanya. Tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Allah memuliakan Yesus, dan ketika Yesus dimuliakan, maka segala sesuatunya menjadi indah, menjadi nyaman. Nah, cerita ini mengajarkan kepada semua kita adik-adik yang ada untuk selalu memuliakan Yesus, untuk selalu memuliakan Tuhan. Ya, cerita ini mengajarkan kepada adik-adik mesti memuliakan Tuhan. Ya, tadi ketika di atas gunung, ya, Petrus berkata kepada Yesus, dia berkata bahwa di tempat ini merasa sangat berbahagia, di tempat ini merasa sangat senang, ya, seperti itu ya. Petrus merasa gembira, Petrus merasa senang, merasa berbahagia ketika ada kemuliaan dari Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu adik-adik semuanya, kita mesti menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus dimuliakan, kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan damai sejahtera, kita akan merasakan berbahagia senantiasa. Hati kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan, ya. Sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang selalu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi kedua orang tua kita. Kita boleh menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita senantiasa karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita terus memuliakan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik semuanya, tadi Tante Nova kan sudah berjanji bahwa di akhir dari pertemuan kita pada saat sore hari ini ada kuis. Semua tadi adik-adik sudah mengikuti kan ceritanya dengan baik ya. Yuk, kita akan dengarkan ya. Kuis yang pertama ini adalah kuis yang bisa juga dijawab oleh adik-adik yang masih kecil ya. Adik-adik yang kelas kecil boleh menjawab kuis yang pertama ini. Nanti minta bantuan ya dari mama dan papanya ya untuk menjawab kuis yang pertama ini ya. Kuis yang pertama adalah sebutkan 3 orang murid yang dibawa oleh Yesus ke atas gunung. Sekali lagi, kuis yang pertama, sebutkan nama 3 orang murid Tuhan Yesus yang dibawa ke atas gunung ya. Ada 3 nama tadi ya yang dibawa ke atas gunung ya. Dan kuis yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh suara dari dalam awan ya. Apa yang dikatakan oleh suara yang terdengar dari dalam awan. Adik-adik bisa membaca lagi ceritanya nanti dalam Lukas 9 ini. Nanti di situ adik-adik bisa menemukan jawaban dari kuis yang nomor 2 ini. Khususnya untuk kelas besar ya, harus bisa menjawab ini ya. Kalimatnya harus tepat dan benar ya. Nah, demikian kuisnya. Ayo semuanya dilihat lagi Alkitabnya ya. Nah, nanti akan dijawab kuisnya melalui Tante Lina atau Tante Nova, dan semua kuis yang dijawab akan mendapatkan hadiah. Siapa saja yang menjawab kuisnya akan mendapatkan hadiah. Yuk, cepat-cepat semuanya. Jangan lupa ya. Yuk, kita akan segera berpisah ya, satu dengan yang lain. Nah, untuk itu kita kembali akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Yuk, mari sama-sama kembali lagi, lipat tanganmu, tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami tetap memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi dan kami berada. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, hanya
hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena ketika kami memuliakan Tuhan, kami akan merasakan sukacita itu memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa bagi seluruh anak-anak Amazing Kids yang ada dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan. Orang tua mereka juga diberkati. Nama Tuhan yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan adik-adik dari Amazing Kids yang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka pergi. Senantiasa Tuhan yang akan menyertai, memberikan perlindungan yang sempurna, kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat semua adik-adik yang sudah bersama-sama mengikuti Sabtu Ceria. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali lagi bertemu di dalam Sabtu Ceria Amazing Kids. Bye.